Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat video tentang pengenalan routing pada jaringan komputer. Di sini video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Firman Samukti Wijaya. Kemudian kelompok saya adalah Wawan Heru Suhartono. Nah, di sini Pak Wawan tidak bisa hadir dalam pembuatan video ini dikarenakan ada kendala. Oke, lanjut. Oke, agenda hari ini adalah penjelasan tentang routing, router, kemudian static routing dan dynamic routing, kemudian protokol routing, kemudian cara kerja protokol routing itu sendiri. Oke, kita lanjut. Apa itu routing? Routing adalah suatu pembuatan jalur alamat jaringan satu dengan alamat jaringan lainnya dengan menggunakan router. Nah, jadi kita membuat jalur di mana agar jaringan satu dan jaringan lainnya dapat terkoneksi meskipun berbeda jaringan. Jadi misal 192 sekian, kemudian 172 sekian, itu kan tidak biasa terkoneksi, maka dibutuhkanlah proses namanya routing. Nah, kemudian apa itu router? Nah, router sendiri adalah suatu perangkat yang untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda dengan cara mengarahkan rute dari masing-masing jaringan. Jadi, misal ada router source kemudian ke destination. Jadi, misal ada beberapa step routing, maka dia akan diarahkan ke masing-masing jaringan yang dituju atau destination-nya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian jenis-jenis router. Nah, di sini ada dua jenis yang eh, ada, yaitu adalah dedicated router dan PC router. Nah, dedicated router sendiri ini adalah merupakan produk yang memang untuk fungsinya router. Jadi, fungsinya memang didedikasikan untuk router. Misalnya adalah routernya miliknya Cisco dan Mikrotik router. Nah, kemudian ada dua jenis yang lainnya, yaitu adalah PC router. Nah, di sini adalah suatu PC desktop yang dibuat memiliki fungsi router. Jadi dia diberi uh, beberapa network run yang nantinya akan digunakan untuk menjadi suatu router seperti itu. Lalu bagaimana proses routing? Nah, paket diperlukan sebagai syarat dalam proses ini ya. Jadi harus ada sesuatu dulu yang dikirimkan. Nah, kemudian adanya tujuan jelas dan pemeliharaan jalur terbaik dan tercepat. Jadi ada tujuannya, kemudian lewatnya itu mana. Nah, kemudian mengidentifikasi informasi dan sumber. Jadi siapa yang sumbernya, siapa yang akan dikirim gitu. Jadi apa yang akan dikirim. Nah, kemudian menentukan jalur yang mungkin akan dilewati. Misalkan ada dua jalur. Nah, itu sama-sama menuju destination-nya. Jadi itu ada pemilihan jalurnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah melakukan pengaturan dan konfirmasi informasi routing. Jadi dia melakukan pengaturan dan konfirmasi routing sehingga tidak terjadi routing loop seperti itu. Selanjutnya, ayo diskusikan tentang routing. Nah, bagaimana routing yang ideal? Nah, routing yang ideal itu adalah tepat, sederhana, tangguh, stabil, dan adil optimal. Jadi kalau routing itu tepat, sederhana, tangguh, stabil, dan optimal, itu adalah routing yang paling ideal. Jadi sesuai kebutuhan. Nah, kemudian eh, apa tujuan utama dari router itu sendiri? Yaitu adalah sebagai pengatur yang sebagaimana untuk meneruskan paket data ke jalur yang tidak secara langsung terhubung. Jadi seperti yang tadi yang saya bilang, ketika ada 172 ingin mengirim data ke 192 IP 912, maka akan diteruskan dengan routing ini, dengan router ini. Nah, apa yang harusnya routing lakukan? Nah, routing harus mampu mengatasi perubahan topologi jaringan serta lalu lintas jalur tanpa pembatalan proses pada host. Nah, selain itu jaringan tidak memerlukan reboot pada saat mengalami tabrakan. Jadi tidak akan mengulang kembali ketika ada tabrakan seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana konsep routing itu sendiri? Nah, seperti yang saya bilang tadi harus ada data. Nah, data-data dari perangkat yang terhubung dengan internet, misalnya ya internet ya, itu dikirim dalam bentuk paket. Nah, paket ini eh,
didefinisikan oleh IP. Jadi didefinisikan oleh IP nanti akan dikirimkan. Nah, maka router dapat dikatakan perangkat yang berfungsi meneruskan datagram IP di lapisan network. Nah, ini di ISO ya. Sehingga routing adalah proses suatu dibawa dari sumber lokasi ke lokasi lainnya. Jadi seperti tadi ada lokasi sumber dan tujuannya. Kemudian routing dibagi menjadi dua, yaitu adalah static routing dan dynamic routing. Nah, bagaimana tentang dua routing tersebut? Oke, kita lanjut next. Oke, nah static routing adalah routing yang dimana rute-rute jaringan dimasukkan secara manual pada routing table oleh administrator jaringan. Nah, sehingga hal ini dapat dikatakan untuk melakukan penghematan bandwidth, sehingga karena tidak membutuhkan pembangkitan traffic router update untuk memberikan informasi perubahan rute pada router lain. Lalu static routing ini default route-nya sama dengan static, digunakan pada saat alamat sumber di ketujuan diketahui atau pada waktu tabel routing tidak bisa menyimpan informasi ke dalam tabel lagi, seperti itu. Kemudian routing statik. Nah, ini ada 4 jenis routing statik, yaitu adalah bentuk pohon turunan atau string tree, kemudian routing lintasan, jarak terpendek atau algoritma flooding atau algoritma alir beban, seperti itu. Oke, kita lalu bagaimana dengan dynamic routing? Nah, dynamic routing ini adalah protokol routing di mana dia dapat memberikan update otomatis kepada routing tabel yang terkoneksi ke masing-masing router. Sehingga ketika ada perubahan dalam jaringan, kita tidak perlu lagi mengkonfigurasi ulang dari awal. Nah, protokol routing mengatur router bisa saling berkomunikasi dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isinya routing tabel. Nah, di sini ada beberapa dynamic routing, yaitu adalah routing dengan algoritma vektor jarak atau distance vector algorithm, kemudian algoritma keadaan link atau link state algorithm, kemudian routing host bergerak atau mobile host route. Nah, kenapa kok routing dinamis ini sangat mudah? Ya karena dia itu update-nya otomatis, sehingga administrator jaringan tidak perlu lagi mengkonfigurasi manual ketika ada perubahan dalam jaringan. Nah, hal ini membuat routing bersifat adaptif algoritma. Nah, pemilihan jalur ditentukan oleh protokol secara otomatis pada saat jaringan berubah. Nah, ini tergantung pada pengetahuan tabel yang dan penjadwalan distribusi informasi semua router. Jadi dijadwalkan gitu. Oke. Kemudian routing protokol di sini adalah suatu protokol untuk membuat standarisasi tentang routing. Nah, di sini ada Internet Routing Protocol. Nah, ini yang dijadikan standar internet pada saat ini, yaitu adalah routing RIP, yaitu adalah Routing Information Protocol, dan OSPF, Open Shorted Path First. Kemudian ada Other Protocol. Nah, di sini ada jenis protokol lainnya yang misal cukup digunakan di internet. Nah, di sini ada IGRP, Internet Gateway Protocol, yang dikembangkan oleh Cisco dan nantinya akan berkembang menjadi extended IGRP. Nah, kemudian yang cara kerja tadi, cara kerja protokol, di sini ada dua, yaitu adalah Distance Vector Routing Protocol dan Link State. Ini yang saya tunjukkan tadi di sebelumnya ya. Itu adalah cara kerjanya dari statik ataupun dinamik, itu sendiri yang tadi. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian bagaimana Distance Vector Routing Protocol ini bekerja? Nah, DVRP bekerja dengan memberikan kemampuan untuk mempublikasikan semua router yang diketahui keluar ke seluruh interface yang dimiliki, sehingga semua yang memiliki jalur ke interface tersebut memiliki data rute yang dapat dituju. Nah, hal ini membuat penghematan terhadap memori ataupun siklus pemrosesan, sehingga tidak melakukan pemrosesan ulang. Nah, akan tetapi hal ini menyebabkan borosnya bandwidth dikarenakan banyaknya update rute yang harus dilakukan di setiap periode. Nah, yang menggunakan Distance Vector Routing Protocol ini yaitu adalah protokol RIP, kemudian
IGRP. Nah, itu digambarkan seperti ini ya. Ada router A, di mana router A ini mendefinisikan untuk jalur routing ke jaringan 192.168.0.0. Kemudian dia terhubung ke router B. Nah, sehingga dia menyimpan informasi juga routing A, di mana routing B pula memiliki informasi sendiri, yaitu adalah 192.168.1.10.0. Nah, ketika masuk ke router 3, dia pun juga memiliki eh, routing dari segala arahnya. Jadi dari routing B, routing yang di atasnya, kemudian routing D itu akan masuk ke routing tabel C. Itu pula router D. Oke, lanjut. Nah, kemudian bagaimana dengan link state? Nah, link state ini juga dikenal sebagai shorted path first. Jadi menuju yang tercepat dulu, yang paling pendek. Jadi ketika ada jalur yang lebih pendek, maka akan dituju dulu. Nah, hal ini eh, link state ini mengelola suatu database kompleks dari informasi topologi. Nah, sehingga dapat membuat hemat bandwidth, akan tapi membuat ukuran datagram tidak terlalu besar, tetapi membuat borosnya memori dan siklus pemrosesan karena menyimpan data eh, tempat-tempat terpendeknya, topologinya itu sendiri. Nah, kemudian yang termasuk dalam link state ini adalah OSPF dan extender IGRP. Oke, lanjut. Nah, dari tadi kita bicara tentang routing table. Nah, routing table itu sendiri berisi informasi yang digunakan untuk meneruskan paket ke tujuan yang tersimpan dalam routing. Nah, biasanya itu terdiri dari network ID, kemudian diikuti dengan interface yang ada. Nah, kemudian fungsi utama dari tabel routing ini yaitu adalah membuat pengetahuan-pengetahuan apa yang harus dimasukkan dalam tabel. Kemudian memberikan informasi dalam tabel untuk efisiensi dan mempercepat pencarian jalur. Nah, lalu memperbanyak jalur-jalur tujuan yang bisa ditulis. Jadi memberikan alternatif jalan sehingga ketika salah satu jalur tidak bisa diakses, dapat menggunakan jalur lainnya yang nantinya akan menuju destinasi yang sepenuhnya yang benar. Nah, protokol pada routing dinamis sangat bergantung pada algoritma routing yang menghasilkan tabel routing itu sendiri ya. Jadi kalau nggak ada tabel routing, dia tidak bisa mengetahui bagaimana eh, arah yang akan dituju dari setiap routing-routing rute-rute itu sendiri. Nah, walaupun terjadi perubahan kondisi dalam jalur perubahan topologi. Jadi kita harus memiliki yang namanya tabel routing sehingga dapat mengetahui secara otomatis walaupun perubahan kondisi jalur ataupun perubahan topologi. Oke, lanjut. Nah, hal-hal yang membuat routing itu berputar. Nah, di sini kondisi yang membuat paket terus terkirim dengan di router kemudian eh, membuat data berputar-putar di dalam routing itu karena algoritma vektor jarak menyebabkan tabel routing ke semua tetangga satu persatu. Jadi karena algoritma vektor, jadi dia itu dikirim ke tangga satu persatu untuk mencari tahu bagaimana tempatnya yang dituju. Kemudian dikarenakan adanya perubahan jaringan yang serempak. Jadi ketika ada propagasi perubahan jaringan yang di situ maka eh, routing akan bingung. Jadi akan terjadi routing loop seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah memungkinkan router memberikan pengetahuan yang berulang. Nah, hal ini terjadi karena informasi yang diberikan itu berulang. Jadi akan terjadi routing loop. Kemudian yang membuat routing loop itu sendiri yaitu adalah eh, muncul pada jaringan yang bersifat melingkar. Jadi saling terkoneksi dan hal ini melingkar. Jadi A bersikap B, B dengan C, C dengan D, D dengan A lagi. Jadi berputar sehingga terjadi routing loop. Nah, bagaimana
Untuk mengatasi routing loop itu sendiri, yaitu adalah dengan melakukan hold down timer. Nah, di sini waktu menghindari pengiriman berita pembauran paket yang tidak mencapai tujuan. Jadi, kita harus menghentikan dulu pembaruan paket yang tidak mencapai tujuan sehingga akan ditekan terjadinya perulangan. Kemudian ada routing positioning, yaitu menandai paket yang tidak tercapai tujuannya sebagai tanda jumlah lompatan yang tidak tercapai. Jadi ditandai mana aja yang tidak tercapai sehingga dapat ditandai jumlah lompatan yang tidak tercapai, seperti itu. Nah, kemudian split horizon. Nah, di sini menghindari pengiriman data kembali ke alamat pengirim. Jadi tidak terjadi request back. Jadi datanya dikembalikan ke pengirim. Kemudian triggered update, yaitu adalah memperbaharui perubahan dalam jaringan dengan cepat saat terjadinya perubahan. Jadi selain menunggu, kita juga bisa melakukannya dengan cara mempercepat perubahan jaringan, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah administrative distance atau bisa disingkat AD, yaitu adalah suatu penentuan tingkat keberhasilan kepercayaan routing protokol berbeda semakin kecil angkanya maka akan semakin besar juga tingkat kepercayaan dalam protokol tersebut. Nah, di sini ada macam-macam jenis protokol ya, mulai dari connection interface dengan interface, kemudian static routing, EGRP, eksternal BGP, internal EGRP, OS EGRP, OSPF, RIP, extended EGRP, internal BGP, dan jaringan yang tidak diketahui. Nah, dari sini besaran routing yang dapat dipercaya itu terjadi ketika semakin besar bagaimana kita menyeting. Jadi seberapa manual kita menyeting, seperti itu. Jadi kalau ini kan connection interface, jadi berdasarkan interface-nya. Kemudian static routing, yang ini secara manual kita nyetingnya. Yang lainnya ini kita setting secara otomatis, seperti itu. Oke, lalu kita bandingkan perbandingan RIP, EGRP, dan OSPF. Nah, perbandingan karakteristik RIP, EGRP, dan OSPF untuk mengetahui perbedaan masing-masing protokol. Nah, di sini ada tabel, yaitu adalah tabel dengan karakteristiknya. Yang pertama yaitu adalah update timer yang seperti saya jelaskan tadi, di mana RIP dan OSPF menjadi lebih cepat ketika update-nya. Kemudian invalid timernya OSPF yang lebih cepat, kemudian flush timernya OSPF malah tidak memilikinya. Kemudian count to infinity, split horizon yang memiliki hal ini adalah RIP dan EGRP. Kemudian fault down timer yang memiliki fault down timer yang lebih singkat adalah di OSPF. Kemudian tingkat konvergensinya OSPF yang lebih singkat. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah router route positioning. Nah, ini memiliki route positioning adalah RIP dan EGRP, kemudian melakukan keseimbangan jalur yang sama. RIP, EGRP, dan OSPF memiliki semua. Kemudian keseimbangan beban jalur yang sama. Nah, yang memilikinya hanya EGRP, dan yang dapat melakukan PLSM yaitu adalah OSPF. PLSM ini adalah jaringan yang bertumpuk, seperti itu. Jadi dengan IP yang sama tapi dengan netmask yang berbeda atau subnetmask berbeda. Nah, kemudian algoritma routing. Algoritma routingnya RIP, EGRP menggunakan Bellman-Ford, kemudian OSPF dengan menggunakan Stra. Kemudian matriksnya RIP menggunakan cara lompatan, EGRP menggunakan kompilasi, OSPF menggunakan biaya. Nah, batasan lompatan tak tercapainya adalah 15. Nah, sedangkan EGRP sangat banyak, terdiri dari 25, 100 DIVL. Kemudian OSPF ada 200. Terakhir ada perbandingan lagi di mana skala jaringannya RIP mencakup jaringan yang lebih kecil, EGRP, kemudian OSPF yang terbesar. Nah, kemudian topologi jaringan, OSPF menyingkat nama jalur manual OSPF, jadi dapat menyingkat jalur manualnya, nama manualnya. Kemudian penyingkatan nama jalur otomatis. Nah, di sini yang bisa otomatis adalah RIP dan EGRP, yang ini manual ya, yang tadi OSPF. Kemudian pemberitaan pemicu adanya perubahan. Nah, kemudian pemberitaan pemicu adanya perubahan, yang memiliki pemberitahuan terhadap pemicunya perubahan adalah OSPF. Kemudian pengetahuan didapatkan dan semua jalur yang mungkin dicapai. Nah, yang ini yang memungkinkan adalah cuman OSPF karena memiliki skala jaringan yang lebih besar. Sekian video dari saya, semoga dapat membantu Anda dalam memahami
routing. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.